Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asrofi Alianto. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tafsir Al-Quran. Dan kita saksikan videonya. Welcome back. Sebelum masuk ke materi tafsir tentang Al-Quran, di sini saya akan menjelaskan makna di Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yang berarti menghimpun dan kemudian diartikan kembali yang artinya membaca. Misalnya dalam surah Al-Alaq, surah pertama yang diturunkan kepada Nabi untuk memerintah beliau untuk membaca dan mengamalkan isi kandungan tersebut. Kedudukan Al-Quran bagi umat Islam, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum pertama yang diambil untuk menentukan suatu hukum. Dan secara umum, Al-Quran itu mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai hidayah bagi umat manusia atau pedoman hidup, dan yang kedua itu sebagai mukjizat bagi kaum ataupun bagi hambanya. Sekarang kita masuk ke materi tentang tafsir Al-Quran. Sebenarnya terdapat beberapa istilah dalam penyebutan untuk memahami kandungan isi Al-Quran itu sendiri, yaitu yang diantaranya itu bayan, tafsir, takwil, dan tadabbur. Walaupun orang-orang tuh sering menggunakan penyebutan sebagai tafsir. Tafsir itu sendiri secara umum memiliki atau penggunaan itu mencari makna yang ada dalam kandungan ayat tersebut dan menjadikan tafsir itu sebagai ilmu untuk menemukan atau menafsirkan ayat-ayat yang ada dalamnya. Yaitu di sini langkah-langkah untuk menemukan sebuah makna dalam Al-Quran. Langkah pertama yaitu dengan terjemahan. Langkah ini adalah langkah awal untuk mengetahui makna atau isi yang terdapat dalam kandungan Al-Quran dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami. Apalagi kepada orang-orang ataupun masyarakat yang belum terlalu paham tentang bahasa Arab. Metode ini dapat dilakukan karena bisa membantu untuk setiap orang bisa memahami makna dari Al-Quran dengan mudah karena dengan menggunakan bahasa yang dapat mereka pahami. Secara umum, terjemahan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, terjemahan lafaliyah, yaitu berupa penerjemahan yang mengalihkan lafal-lafal dari suatu bahasa ke dalam lafal-lafal yang serupa menggunakan bahasa yang lain. Yang kedua itu terjemahan maknawiyah, yaitu berupa penerjemahan yang menjelaskan makna dari suatu pembicaraan ke dalam bahasa lain yang serupa. Langkah yang kedua yaitu mencari penjelasan hadis tentang Nabi. Seperti halnya yang sudah diterangkan dalam surah Al-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Berarti di sini yaitu Nabi Muhammad diwahyukan surah ini untuk menerangkan kepada manusia Al-Quran itu sebagai apa dan bisa supaya manusia itu bisa memikirkan. Metode yang ketiga yaitu memahami kaidah-kaidah bahasa. Seperti yang sudah diterangkan dalam surah Yusuf ayat 2 yang artinya, sesungguhnya kami turunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab supaya kamu memahaminya. Dari ayat tersebut menjelaskan keniscayaan kita untuk memahami bahasa Arab untuk berinteraksi sesama manusia dengan baik, dan juga memahami makna dan kandungan dalam Al-Quran itu sendiri. Metode yang keempat yaitu memahami asbab nuzul atau memahami sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang kelima itu memahami munasabah. Al-Quran itu terdiri dari ayat-ayat yang sebelumnya dan sesudahnya itu saling berkaitan. Jadi kita tuh harus memahami munasabah itu supaya kita bisa menafsirkan suatu atau makna dari suatu ayat. Itulah tadi pemaparan dari saya tentang tafsir tentang Al-Quran. Semoga video ini bisa membantu kawan-kawan semuanya dan memahami tentang tafsir Al-Quran.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang ilmu agama dan Al-Quran. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, dan like dan share supaya bisa membantu saya untuk membangun channel berikutnya. Terima kasih. Yoi yoi.